Hai, Assalamualaikum sahabat sehat. Ketemu lagi sama saya Dr. WSP. Kalian juga bisa follow ya IG saya di sini nih, @wedelia_sadina_putri. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh ya DM saya. Kalau kalian juga ada yang ingin konsultasi nih masalah kesehatannya, boleh DM saya, nanti saya bales. Teman-teman jangan lupa ya di subscribe channel ini biar channel ini makin berkembang, di like juga, di komen juga di YouTube-nya. Kemudian di share ya teman-teman, siapa tahu video ini informasinya ada teman kita yang membutuhkan. Terima kasih ya. Video ini saya akan membahas tentang salah satu penyakit yang paling banyak dialami oleh wanita. 1 dari 10 wanita itu mengalaminya. Termasuk saya sendiri teman-teman, saya mengalaminya, yaitu PCOS, Polycystic Ovarium Syndrome. Apa itu PCOS, Dok? Oke, teman-teman. Jadi, buat kalian yang udah pernah didiagnosis sama dokter mengalami PCOS, mungkin hal ini udah nggak asing lagi ya buat kalian. Saya kemungkinan mengalami PCOS ini ya, makanya saya belum hamil juga. Oke, teman-teman. Jadi, PCOS atau Polycystic Ovarium Syndrome ini sederhananya ya teman-teman, merupakan ketidakseimbangan dari hormon, di mana hormon laki-laki atau hormon androgennya ini lebih banyak dibandingkan hormon perempuan yang seharusnya. Jadi, hormon androgen di badan saya lebih tinggi ya, Dok. Jadi, hormon estrogennya lebih rendah. Jawabannya belum tentu ya teman-teman, karena bisa jadi nih kemungkinan memang kadar hormon estrogen kita normal, tetapi kadar hormon androgennya itu yang tinggi. Yang kedua, memang hormon estrogen kita yang rendah dan androgennya yang tinggi. Atau yang ketiga, hormon estrogen kita tinggi, tetapi hormon androgen juga tinggi. Itu juga bisa menyebabkan salah satu ketidakseimbangan hormon. Kondisi ketika hormon androgen kita kebanyakan ini itu bisa menyebabkan folikel-folikel atau sel telur kita yang ada di ovarium itu nggak mateng nih teman-teman. Itulah yang menyebabkan tidak terjadinya ovulasi. Nah, seperti di gambar ini ya teman-teman. Perkembangan dari siklus folikel kita itu mulai dari folikel primordial, kemudian folikelnya makin lama makin berkembang jadi folikel developing, kemudian berkembang lagi nih folikelnya folikel matur atau matang. Terus folikelnya keluar, terjadi ovulasi. Apabila terjadi pembuahan, maka akan terjadi kehamilan di dinding rahim. Nah, kalau kita mengalami PCOS, itu kan tadi kadar hormon androgennya yang tinggi, itu folikel-folikel tadi cuma sampai di tengah jalan nih teman-teman. Dia nggak berkembang sempurna, nggak sampai mateng, nggak sampai keluar. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya kesulitan kehamilan pada pasien-pasien yang mengalami PCOS. Ovulasinya itu nggak menentu karena hormon yang nggak seimbang tadi. Nah, folikel yang nggak mateng tadi terjadi lagi nih, ulang lagi fasenya perkembangan siklus folikel sampai dia nggak mateng terus menerus. Itulah yang lama-kelamaan menyebabkan penumpukan dari folikel-folikel yang nggak matang di ovarium. Itulah kalau misalnya dari USG transvaginal itu akan terlihat bolong-bolong kecil teman-teman nih, kayak gambar ini, seperti sarang tawon. Itu adalah folikel kita yang nggak mateng, nggak keluar dari ovarium gitu. Jadi apa nih dok penyebab dari PCOS? Karena saya nggak mau nih kena PCOS. Tenang teman-teman, karena sampai saat ini belum diketahui nih penyebab pasti terjadinya PCOS. Tetapi ada nih beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu karena faktor autosomal dominan atau faktor genetik nih. Jadi penyakit ini diturunkan entah dari nenek, dari mama atau siapalah itu dari keluarga. Yang kedua, obesitas. Untuk obesitas ini teman-teman seperti lingkaran setan ya. Ada teman-teman yang bilang obesitas menyebabkan PCOS.
Ada juga yang mengatakan PCOS yang menyebabkan terjadinya obesitas. Jadi muter-muter gitulah kalau masalah obesitas di PCOS ini. Biasanya kalian pada nanya nih, dok, saya udah makan nih sedikit dok, tapi kok saya masih gemuk? Teman-teman saya tuh makan boba, makan pizza, makan karbo yang banyak tuh dok, tapi gak gemuk-gemuk. Nah itulah teman-teman biasanya keluhannya. Pada kita yang mengalami PCOS itu lebih mudah atau cenderung untuk terjadinya obesitas gitu ya. Yang ketiga, resistensi insulin penyebabnya. Wah, untuk insulin resisten ini kita bahas, kita gali dulu ya tentang insulin resisten ini. Ini hubungannya agak panjang nih teman-teman, hampir sama kayak pasien-pasien diabetes mellitus. Biasanya resistensi insulin ini kan terjadi pada pasien-pasien diabetes mellitus. Tetapi ada juga nih karena faktor genetik. Tapi teman-teman yang paling banyak itu penyebabnya adalah karena faktor salah sendiri alias pola hidup kita yang nggak sehat dari waktu ke waktu sampai sekarang terjadilah resistensi insulin. Terutama bagi kalian yang suka mengkonsumsi makanan manis atau karbo juga, karena karbo juga tinggi gulanya teman-teman. Apabila kita mengkonsumsi gula itu bagus sebenarnya teman-teman kalau nggak berlebihan, karena kan gula berfungsi sebagai sumber energi nih dalam tubuh kita. Tetapi kalau kita mengkonsumsi gulanya itu berlebihan, hati-hati ya, ingat, itu akan menjadi masalah besar di tubuh kita. Salah satunya terjadi resistensi insulin. Kenapa dok bisa terjadi resistensi insulin pada pasien PCOS? Oke, jadi kalian nanti sambil lihat gambar ini ya sebagai ilustrasinya. Jadi kalian harus tahu dulu nih fungsi dari insulin. Insulin ini fungsinya adalah sebagai angkutan. Kita anggap dia bis ya, bis kota untuk membawa penumpang. Penumpangnya itu si gula. Nah, gula ini harusnya dibawa oleh insulin, ditangkap nih, diangkut oleh insulin masuk ke dalam sel, pluk, dijadikan energi. Itu normalnya, mereka dalam kondisi baik-baik saja. Tetapi pada pasien-pasien yang mengalami resistensi insulin, jadi insulinnya ini gak banyak, dia gak mengenali si gula. Jadi sebenarnya kan mereka udah sama-sama harusnya kalau misalnya ada gula dibawa insulin masuk ke sel. Tetapi gula ini kebanyakan di dalam pembuluh darah kita. Nah, gula ini yang kebanyakan tadi menyebabkan si insulin bis kota tadi itu bingung. Mana penumpang yang harus saya bawa? Yang mana nih? Banyak banget penumpangnya. Sedangkan si insulin jumlahnya terbatas. Yang gula makin lama makin banyak. Gitu ya. Jadi insulin bingung. Itulah yang menyebabkan terjadinya resistensi insulin, gitu ya. Nggak ada nih yang bawa gula yang ada di pembuluh darah tuh kayak mana mau bawa gulanya tuh bertebaran di pembuluh darah. Si bis kota yang lewat tadi bawanya cuma satu, sedangkan si penumpangnya banyak numpuk gitu. Ditambah lagi teman-teman, kalau misalnya kita mengalami resistensi insulin tuh kan gulanya nggak masuk nih ke dalam sel, otomatis energi di badan kita nih berkurang. Padahal sebenarnya gula dalam badan kita banyak ya, tapi energinya nggak nyampe nih, gulanya nggak berubah jadi energi. Otak, cepet, kita ini butuh energi. Yuk, makan lagi gulanya. Kita cari makanan-makanan yang mudah dicerna aja, yang manis-manis aja, biar langsung jadi sumber energi. Otak tadi sebagai si presidennya badan kita langsung bilang ke tubuh, ke pankreas. Pankreas ini organ yang memproduksi insulin ya teman-teman. Nah, pankreas produksi dong insulin banyakin. Karena tubuh kita butuh angkutan buat ngangkut si gula. Siap bos, kata si pankreas tadi dah. Diproduksinya lah si insulin tadi makin banyak. Tetapi si insulin itu tetap nggak bisa nih bawa gula ke dalam sel untuk dijadiin sumber energi. Nah teman-teman, tadi kan si otak memproduksi pankreas untuk menghasilkan insulin ya. Akhirnya insulin yang kebanyakan di dalam tubuh juga itu menyebabkan peningkatan hormon androgen. Nah, itulah yang menyebabkan hormon androgen kita menjadi tinggi dan kita mengalami PCOS.
atau ketidakseimbangan hormon tadi. Tanda-tanda saya mengalami PCOS, apa nih dok? Jadi teman-teman, ada beberapa tanda yang bisa kalian kenali apabila kalian mengarah ke arah PCOS ya. Yang pertama, apabila kalian mengalami gangguan menstruasi. Biasanya kalian menstruasi hanya 2-4 kali setahun gitu ya. Yang kedua, perdarahan yang berlebihan. Yang ketiga, ciri-ciri yang terjadi akibat terjadinya peningkatan dari hormon androgen, yaitu hirsutism, yaitu tumbuhnya bulu-bulu yang berlebihan pada bagian wajah, lengan, atau ketiak gitu ya. Yang kedua, rambut rontok atau male pattern baldness. Biasanya rontoknya itu beda ya teman-teman, pada bagian samping atau bagian tengah gitu ya. Botaknya itu khas gitu loh, rambut rontoknya. Kemudian jerawatan parah atau akne vulgaris yang banyak banget atau bekas jerawatnya banyak gitu ya, itu tanda-tanda kalian kelebihan hormon androgen. Gejala selanjutnya nih adalah nih kayak gambar nih ya, akanthosis nigricans. Terjadi penggelapan pada bagian kulit seperti pada bagian leher, ketiak, siku atau selangkangan gitu ya. Yang kelima, obesitas. Biasanya pada penderita PCOS itu mengalami obesitas atau penumpukan lemak pada bagian perut. Dan juga biasanya itu sulit banget mengalami penurunan berat badan. Nah, itu kan merupakan tanda-tanda yang bisa kita lihat secara kasat mata ya teman-teman. Tapi kan gejala tadi umum ya, kayak misalnya rambut rontok. Gak mungkin kan semua wanita yang mengalami rambut rontok itu adalah gejala dari PCOS, nggak mungkin kan? Jadi untuk memastikannya teman-teman tetap harus melakukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaannya itu apa aja sih dok? Untuk memastikan kalau saya ini mengalami PCOS atau enggak. Jadi yang pertama, teman-teman bisa melakukan pemeriksaan USG atau ultrasound dengan cara teman-teman konsultasi dulu nih ke dokter kandungan. Pergi ke dokter kandungan dan biasanya dokter kandungan akan melakukan pemeriksaan USG. Selanjutnya, USG yang dilakukan itu biasanya dokter awalnya akan melakukan pemeriksaan USG abdominal atau USG perut saja teman-teman. Tapi kalau ternyata teman-teman udah nikah juga nih, ternyata dari pemeriksaan hasil USG perut itu normal. Biasanya dokter akan langsung menyarankan untuk melakukan pemeriksaan transvaginal. Saya juga dulu waktu akan melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan itu disarankan melakukan USG transvaginal teman-teman, dan saya juga melakukannya. Jadi USG transvaginal itu adalah pemeriksaan alat USG, beda tapi alatnya teman-teman bentuknya juga beda. Itu dimasukkan nih ke bagian rongga vagina untuk melihat bagian organ-organ dalam reproduksi wanita. Kalau saya dulu itu dari sekali pemeriksaan USG transvaginal itu langsung terlihat nih gambaran seperti ini. Nah, jadi sel telur saya itu banyak dan kecil-kecil teman-teman, seperti sarang tawon gini ya, dan itu khas dari PCOS. Yang kedua adalah tes darah atau blood test. Nah, dokter biasanya menyarankan kalian untuk melakukan pemeriksaan darah ini adalah untuk mendeteksi level kadar hormon androgen. Selain hormon androgen yang dideteksi, juga biasanya untuk melihat kadar hormon LH atau luteinizing hormone dan juga FSH, follicle stimulating hormone. Karena hormon LH ini fungsinya adalah untuk memicu terjadinya ovulasi. Si LH kerjasama nih sama dengan FSH. Makanya dokter juga akan mendeteksi atau melakukan pemeriksaan untuk hormon tersebut. Oke teman-teman, sampai di situ dulu ya kita mengenali tentang PCOS. Kemudian untuk kalian pasangan-pasangan yang memang sedang menantikan buah hati, semoga segera mendapatkannya ya. Dan untuk video kali ini sampai di sini dulu. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Sampai jumpa.